pembuangan mayat itu adanya di Rancamaya, yang perumahan Rancamaya yang sekarang udah dibangun jadi perumahan. Itu dulunya tempat pembuangan mayat. Kalau kata nenek saya. Kayak KPI, di KPI itu ada nih film apa namanya G300 nih, ada nih film yang mungkin di Lubang ada nih misalnya. Iya itu. Sebuah sejarah. Nah itu tuh di Rancamaya itu di yang kalau sekarang tuh danau tuh kelihatan cetek, tapi itu sebenarnya lebih dari tingginya pohon bambu. Itu soalnya pas sebelum danau itu ada, emang ibu saya tuh sering ke situ dulu, pohon bambu itu tuh. Pernah ada kejadian nggak? Di situ dulu pernah ada satu pasangan yang baru menikah, kecelakaan sebelum dia meninggal dia ngomong, katanya lihat ada yang lewat. Nggak lama dari ngomong itu pas mau dibawa. Dosa dongeng horor Sunda Indonesia. Nah dari situ kata saya ada hal yang menjanggal. Kenapa kok motor berat amat? Itu awal mulanya Roron biasa Aja bawa motor. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba pas kata saya kok motor berat amat. Pas saya lihat di spion kan kayak ada yang aneh gitu kan. Saya nengok beneran ada. Sosok apa itu? Rambut panjang, baju putih. Mungkin baju putih kayak kuntilanak. Iya seperti itu, bisa disebut kuntilanak juga. Kelihatan gak mukanya? Maaf. Mukanya tuh kayak gimana ya, kurang kelihatan lah. Kelihatan. Soalnya kan dia duduknya tuh nyamping. Oh nyamping duduknya. Kayak kalau misalkan duduknya kayak laki-laki kan, soalnya dia susah pakai daster. Daster dia susah. Dia bau? Enggak bau. Enggak bau apa-apa. Enggak bau. Nah, mungkin yang Iya, kalau kamu kan bau pandan. Iya, kalau itu enggak, bausan itu sebenarnya daripada kamu. Nah, mungkin nih Roron pas tahu itu kunti, reaksi Roron gimana waktu itu? Panik sebenarnya, dibilang panik ya panik. Tapi kalau kita beneran takut, pasti dia nggak bakal lepas, nggak bakal hilang. Mungkin bisa jadi kecelakaan ya. Iya, mungkin bisa jadi menimbulkan hal yang aneh kepada saya. Memang itu yang diharapkan ya. Nggak mau sebenarnya. Mungkin Tuhan masih sayang sama Roron. Oh benci. Ya dibilang biar mungkin Tuhan memberikan inilah, biar saya tuh kan percaya adanya makhluk Tuhan yang diciptakan itu, selain manusia, selain tumbuhan, selain hewan. Kan Pak itu ada. Itu ditunjukkan lah. Iya. Mungkin gitu. Tapi ada rasa deg-degan kan ya pas bersama. Kalau dibilang kalau ada dokter suruh cek jantung saya itu kenceng. Itu kenceng asli. Apakah itu yang dinamakan cinta kan? Cinta biasanya. Mungkin nggak mau saya sebenarnya. Apa mungkin Roron cinta sama kunti? Enggak. Alhamdulillah enggak. Oh gitu ya. Itu suatu kayak program ya, program ente sama kuntilanak ya, supaya memperbaiki keturunan. Saya pil KB. Itu sejarah kuntilanak Anda tahu kan sejarah Yang benar tahu gak? Alhamdulillah nggak tahu saya. Kurang tahu mungkin. Saya pengen bertanya tentang sejarah kuntilanak. Itu kan kuntilanak ya. Enggak, sebenarnya maaf, Ya. saya potong kata Anda ya. Anda mau menanyakan tentang sejarah kuntilanak pada saya. Saya kan sebelumnya menjawab, saya tidak tahu kenapa Anda memperpanjang hal itu. Mungkin dia agak Saya connect. pengen tahu. Oh, Mungkin nah, agak Anda connect. kita pengen berdebat sama saya sih siap. Sudah jangan. Sudah kalau. Nah mungkin Roron tadi ya, mungkin ngeliat. Iya. Dia tiba-tiba udah gak ada. Dia ngikutnya tuh Lama gak? jarak 1 kilometer ada, jauh. Seron gitu, deg-deg gitu bawa motor ya. Asli, kejadian asli. Itu kayak lagi PDKT gitu ya. Mungkin. Dia bersuara gak? Bersuara enggak ada bisikan, enggak ada Ya, itu suara dia apa, lagi enggak ada. PDKT, ya, Mungkin canggung. masih canggung. Iya, Oh iya masih canggung. Mungkin awal bertemu ya. Kita kalau Saya doain Anda bertemu. Kita sama nanti bisa lah gitu kan. Amit yang baik. Oh, mungkin itu ketemu sama di mana itu Ron kejadiannya? Di jalan Bojongkerta nyampe jalan Cikobak ke Rancamaya. Maya. Oh, nah, mungkin kejadian di situ. Nah, mungkin ini sekarang kita mau tanya nih, Herul. Herul hanya penakut apa enggak kepada setan? Bukan penakut, percaya enggak pada hal gaib? Saya
percaya karena hal apa? Karena Islam kan? Nah, setelah Islam juga. Nah mungkin dulu pernah ngeliat nggak? saya kalau ngeliat belum Pernah. Terus pernah lihat. Pernah. Ya, cuma kejadian yang aneh ya, yang nggak masuk akal saya pernah, malah sering gitu. Ya karena rasa takut saya terlalu tinggi, ya dosisnya itu tinggi, rasa takut saya nyampe tinggi. kayak obat ya dosisnya. Iya. Jadi mabok Lu ya. kebanyakan di apotik ya. Jadi udah petik ya. Nah, Oh mungkin. pernah tuh saya malam begadang sama teman-teman ngobrol ngopi, mungkin kebanyakan ngopi ya, ngopi yang ngopi gitu kan, ngopi biasa nyampe malam. Karena saya begadang tuh 2 hari yang lalu belum tidur lah, tuh capean gitu. Saya ngobrol biasa lah sama teman-teman. Cuma rasa ngantuk saya terlalu berat di situ, ya. Sampai pas pulang. Menimbulkan halusinasi. Iya. Pas pulang saya teman-teman duluan, saya di belakang paling belakang saya. Ya. Pas emang di situ saya paling tua. Paling gede. Ya di situ juga paling tua. Iya, Lu. paling Kamu kalau tua. Dibilang kalau bukannya ngeledek apa gimana ya, monyet kecil tapi tua seperti Anda. Oke bagus. Lanjut. lanjut sampai mana tadi? Tapi pas teman-teman Anda tua. Anda terakhir tadi. Saya di terakhir tuh, ya kan? Mungkin rasa ngantuk saya udah Lewat batas. Lewat batas. Alhamdulillah. Saya nyampe di situ pas pulang mau ke rumah teman saya itu di jalan memang makam semua. Ya kebanyakan makam gitu. Saya nggak tahu tuh, nggak sadar pas baru beberapa langkah lah, 10 atau 15 langkah. Saya pas itu udah nggak sadar. Ya cuma 15 langkah nggak sadar. Tiba-tiba pas sadar saya udah meluk kuburan. Kuburan kan kayak udah kayak gunung gitu kan. Kayak bukit kali ya. Bukit. Saya meluk dia udah kayak Kayak kode pacar ya gitu ya. Iya kayak pacar gitu. Saya pas Ngenes 15 hidup langkah Anda ya. nggak sadar, pas sadar udah meluk itu, udah meluk kuburan, gitu ya kan. Sadar di situ beberapa detik doang, tiba-tiba saya udah nggak sadar lagi. Tidur. Iya, udah nggak sadar. Pas sadar lagi udah dibawa sama teman-teman gitu. Saya katanya udah lumayan lama lah. Ternyata hidup Anda ngenes ya. Iya. Sedih Itu saya. Itu kayak semacam ngelidur kali ya. Iya. kayak- Lulungu kalau kata orang Sunda mah lulungu. Kayaknya kurang gizi juga sih. Alhamdulillah gizi Iya, buruk Anda. puas terus aja kayak gitu. terus aja. Mungkin itu namanya lulungu. Atau mungkin ada yang bawa atau kita nggak tahu kan ya. Iya. Antara itunya. Nah mungkin itu. Nah mungkin dulu juga saya pernah ada pengalaman nih sama Heru. Iya. Cok ceritain dulu. Dulu tuh saya sama dia nih, emang kadang-kadang kalau main sama dia, memang apa sih gitu. Saya pas dulu main ke rumah teman lagi, cuma dia kampungannya banget gitu, kayak Dekat hutan, tengah hutan aja dia, di Padepokan gitu, tempatnya di Padepokan, ya. Pas mau jalan ke rumahnya dia tuh emang hutan, ya di hutan tuh saya bertiga sama dia sama teman saya lagi terus satu lagi, saya bertiga nih satu motor. iya. Satu motor bertiga. Terus pas bertiga itu saya kecapean di situ, ya. Dia bilang ganti. Gantian saya. Ganti Dia yang mau, ya. Pas baru dinyalain motornya, Nih, ya, nih teman mungkin. saya, Teman saya satu ngeletak. lagi, ya. Dia iseng, dia emang tahu saya tuh penakut, ya. Pas lagi itu tempatnya gelap banget, Gelap banget ya. dan jalannya itu ada sungai, ya sungai di sebelahnya itu setapak jalan itu cuma Selokan kali ya? solokan. Jalannya itu cuma satu jalan motor doang. Setapak lagi. Setapak doang jalannya itu kecil banget. Kecil banget. Kecil banget, ya. Sebelah sini kebun, sebelah sininya solokan. Tapi kalau nggak salah ada rumah tante kalau nggak salah ya. Oh nggak ada. Nggak ada rumah. Nggak ada rumah sama sekali. Dia teman saya nih inisiatif yang satu, ya, dia bawa motor, saya duduk di tengah, emang saya takut gitu. Inisiatif nih yang belakang, inisiatif dia nakut-nakutin saya, katanya tuyul, ya kan, saya memberanikan diri, ya kan, saya Dia bilang. cita kata saya. Nah pas dia bilang citak-citak itu, Langsung itu otomatis kita nggak tahu ujung-ujung pas saya mau selah motor, mau bawa motor, tiba-tiba motor itu ngejulang. Terus ada yang ngedorong ke samping. samping ke sungai itu. Tapi kalau ngedorong ke depan ngebut Enak, berarti enak, ngebut. ngebut. Untung ke samping ya. Alhamdulillah, berarti Allah masih melindungi kalian intinya ya. Nah bentar nih logika ya kita jatuh nih dari atasnya mungkin tinggi ya berapa meter ya? 1 meter kita tinggi. Nah kita Untung mati 1 bertiga, meter, 10 meter Anda meninggal semua. ya mungkin kita bertiga itu kita ketindih motor. Ketiban Ketindih tuh. semua ketiban kaki kita. Peluk motor lagi. Peluk motor Dan ketiban meluk semua. kuburan motor lagi. Kayak enakan
ingat dulu ya. Empuk. Kalau motor itu, saya tapi nggak ngerasa apa sih, tapi Dan motor. iya, logikanya itu kita kalau misalkan jatuh itu otomatis kita semua sakit dong, ngerasain sakit. Itu semua kita bertiga ketawa semua. Saya nggak sadar, nggak ada. Motor emang patah-patah tuh. Patah-patah body. Kalau kita nggak ada yang. Kita anehnya juga, kita itu gak ada yang ngecas sama sekali. Nggak ada. Aneh. Bukan nggak ada. Bukan. Mungkin karena Kita gak tahu. keajaiban juga ya. Keajaiban juga mungkin keajaiban. Ya mungkin Mungkin gara-gara tadi tidur di kuburan, saya tuh pada takut sama dia. Iya, Mukanya mungkin soalnya agak mirip sama yang Iya. baju hitam. ya mungkin teman-temannya dia setannya itu ngebantuin kita mungkin. Iya. Saya nggak tahu. Nah, mungkin itu cerita mitos kita berdua yang tadinya mungkin. Setelah itu kita ditolongin sama warga. Nah kita ngomong dulu sama warga ya gitu. Warga pada kecelakaan parah itu. bilang parah. Banyak Banyak warga di situ. Dan Tapi Anda nggak ngerasa malu? nih, Emang benar-benar nggak punya malu Anda? Enggak, Saya bentar. senang di situ viral. Kita dulu. Nah mungkin pas kita naik dulu ya, mungkin ditolongin sama warga. Warga itu gak percaya kita gak luka semua. Padahal kita itu parah, bisa dibilang parah gitu itu kecelakaan. Jangan kurang ya, ke rumah dulu, obatin dulu. Padahal nggak ada yang. Gak ada apa sama sekali. Nggak ada. Aneh saya juga itu. Pas saya ceritain kejadiannya ya, kronologinya gitu kan, dia itu nggak ada yang percaya warga di situ. Wah masa kok kayak gitu doang bisa nyampe, dia bisa nyampe seperti itu gitu. Padahal bener kenyataannya. Saya juga gak tahu. Nah mungkin nih dari saran saya pada kalian semua ya, mungkin jangan sompra intinya, jangan sompra sama hal yang begituan. Nah mungkin Ron ada lagi cerita selain ngeliat? Sebenarnya banyak cerita yang pernah saya alamin. Yang paling horor menurut Ron. Yang dibilang horor, cerita saya banyak horornya, banyak lucunya. Dibilang yang pas kalau cerita horor, Terus? Ceritanya? kalau cerita horor kita saya sendiri pernah ngerasain namanya pas lagi tidur nih, cerita baru. Pas lagi tidur, saya tuh kayak dilempar. Tidur kok bisa tadinya di kasur, Iya. tiba-tiba kok bisa di bawah. Tidur saya emang gimana ya? Nggak aneh-aneh kalau tidur, merem doang. Tahu-tahu pas bangun tuh udah di bawah. Tapi pas saya bangun tuh kayak kalau di Sunda mah ada erep-erep. Oh kena erep-erep. Nah, saya ngelihat monyet tapi ekornya panjang, ada lebih dari 30 meter. Kalau pas saya nanya ke nenek saya, ya emang kata nenek saya itu punya kakeknya dia. Kakeknya nenek saya, buyut saya lah. Hodam kali ya, hodam ya. Iya, mungkin hodam, dibilang hodam ya bisa jadi. Ya karena saya terlalu nakal kali kan, jadi ngerasain hal yang seperti itu. Oh, menurut Ya horor. mungkin hodam. Terus bapak saya pernah ngerasain juga hal seperti itu. Orang tua bokap saya. Kalau bapak saya ceritanya hampir sama seperti saya. Tapi kalau ibu saya pas lagi tidur di kasur tuh kayak ada yang loncat-loncat. Loncat-loncat. Dulu emang di rumah saya tuh tempat persembunyiannya pas zaman Belanda. Pas orang Indonesia pas lagi dijajah lah. Gajah. Cerita emang dari nenek saya, kakek buyut saya emang seperti itu. Mungkin dulu tempat penyiksaan atau apalah, kita gak tahu. Ya emang persembunyian lah, dibilang persembunyian. Kalau tempat kayak apa, pembuangan mayat itu adanya di Rancamaya, yang perumahan Rancamaya yang sekarang udah dibangun jadi perumahan. Di situ. Itu dulunya tempat pembuangan mayat. Kalau kata nenek saya. Kayak KPI, di KPI itu ada nih film apa namanya, G300 nih, ada nih film yang mungkin di Lubang ada nih misalnya. Iya, di itu. sebuah sejarah. Nah itu tuh di Rancamaya itu, di yang kalau sekarang tuh danau tuh kelihatan cetek, tapi itu sebenarnya lebih dari tingginya pohon bambu. Itu soalnya pas sebelum danau itu ada, emang ibu saya tuh sering ke situ dulu, pohon bambu itu tuh. Pernah ada kejadian nggak? Di situ dulu pernah ada satu pasangan yang baru menikah, kecelakaan sebelum dia meninggal dia ngomong, katanya lihat ada yang lewat. Nggak lama dari ngomong itu, pas mau dibawa ke rumah sakit dia meninggal di jalan. Itu orang Rancamaya yang meninggal. Serem juga ya. Itu di Rancamaya perumahan. Alhamdulillah sekarang karena banyaknya pemukiman warga kali kan, jadi di situ tuh aman sekarang. Alhamdulillah banyak kayak pengajian apa gimana kan. Alhamdulillah. Intinya kalau misalnya itu jangan ganggu lah. Intinya Jangan ya. sembrono, jangan ganggu Jangan dia. sembrono, Dia jangan nggak ganggu ganggu kita, ngapain kita ganggu dia? Iya, ini Gitu. banyak sekarang nih kejadian mitos-mitos atau gak tahu kita mulai di gunung nih. Oh, banyak iya. orang ya.
Bahaya Nggak tuh. ada ngobrol nih dari tadi saya nggak diajak. Enggak, saya bingung kalau ngajak ngobrol Anda tuh pasti ngebahas tuh yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Bukan masalah setan. Ya nggak masuk akal gitu. Yang Iya, masuk akal. kayak Kayaknya. ngobrol sama Anda. Oh. Segala makam disangka guling kan aneh. Iya, aneh. Tuyul mau dijitakin. Tuyul emaknya tuyul jitakin lu. Itu kayaknya emang otak kita berbeda, beda tingkatan ya. Iya, iya. Mungkin karena Anda cuman kebanyakan hidup di jalan, bukan sih ngeremehin orang hidup di jalan ini ya. Anda kan pembalap liar ya kan? Iya. Karena liarnya Anda nggak beres. Otaknya juga tuh lihat ada. Saking pintarnya saya, ya kan. Jadi turun lagi dia. Jadi, Puter balik gitu ya. Puter balik. Nama roda kehidupan. Iya. Sekarang Anda lagi di bawah, saya lagi di atas berarti. Nah. Alhamdulillah. Atas dia maksudnya. Iya. Bawah saya. Oh iya bagus. Anjir. Nah, mungkin kita kembali lagi ke mitos gunung yang tadi. Dosa Dongeng Horor Sunda Indonesia. Ya mungkin. Saya kalau mitos gunung saya pernah nih, ya sebelum mitos gunung